Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDK, alhamdulillah kita di siang hari ini alhamdulillah hadir di Ajib Kitchen ya, bersama orang tua pemiliknya, Bapak Ihsan Haryanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi kita nggak ngomong makanan nih. Kita ingin mendapatkan informasi atau pelajaran yang berharga dari orang yang sudah lama bergelut di bidang developer. Dan alhamdulillah kalau dulunya beliau ini salah satu nasabah penting di perbankan ribawi. Tapi ketika hidayah datang, beliau hijrah ke bank syariah. Nah, kita ingin dapatkan informasi itu dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat ya yang ingin mencintai bank syariah, yang saat ini masih banyak yang belum siap untuk hadir di sana. Banyak subhat yang terjadi dan untuk itu kita bisa dapatkan pelajaran itu kepada orang tua kita, Bapak Ihsan Haryanto. Nah, kita akan tanya-tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin, ihwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena satu detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ihwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Baik, Pak, tolong saya dapatkan informasi pada sahabat MDK tentang hijrahnya Bapak dari usaha yang selama ini berhubungan dengan perbankan ribawi menuju perbankan syariah. Apa yang Bapak dapatkan dan ingin sharing kepada sahabat MDK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini saya dikunjungi sahabat saya, Pak Ustadz Wiono Husein Al-Jambi. Alhamdulillah, beliau ini sahabat yang Ustadz yang sangat dekat sama beliau. Beliau tadinya praktisi di Bank BNI Syariah ya, sebelumnya juga di bank konvensional sama dengan saya. Saya juga lama di bank konvensional, jadi nasabah bank konvensional dari tahun 83 sampai tahun 2010. Masya Allah. Di bank konvensional. Jadi kemudian saya tahun 2015 hijrah. 2015. Hijrah. Jadi 2010 ke 2015 kosong. Kosong. Saya tidak menggunakan bank. Oh, sempat tidak menggunakan. Sempat tidak menggunakan bank dari 2010 sampai 2015. Apa itu penyebabnya? Ya, apa ya? Mungkin modalnya udah terkumpul kali ya. Oh, Masya Allah. Ketika keluar dari bank ribawi bisa ngumpulin modal. Bisa mungkin modal. Luar Jadi biasa. maka tidak menggunakan bank lagi kita. Nah, kemudian tahun 2015 saya hijrah, meninggalkan yang bank riba kan, walaupun tidak menggunakan bank, kita nasabah, masih ada ya, nasabah gitu. Bahkan kita naruh uang di situ Di bank ribawi. di bank ribawi. Oh. Tadinya kita memberi bunga, kita dikasih bunga 5 Iya. tahun itu. Iya. Dari 5 tahun. 2000 cuma 5 tahun. Lumayan itu. Itu memang belum dapat informasi tentang riba atau belum. Oh, belum. Ya. Baru di awal 2015 bulan Februari lah. Itu saya mengenal sunnah. Waktu itu jumpa dengan Ustadz Safik Salaman pengajiannya. Sehingga saya mengenal sunnah, sehingga ternyata selama 20 tahun saya melakukan penelitian ini riba. Jadi dari 2010 saya kan debitur ngasih bunga, 2010 sampai 2015 saya dapat bunga. Iya. Kan, alhamdulillah dia usaha mungkin berkembang sehingga
tanpa modal dari bank, kita bisa berjalan. Kepada Allah, atas hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah di 2015 itu dapat hidayah, saya hijrah sunnah dan berusaha selalu dan mengamalkan sunnah itu sampai sekarang. Alhamdulillah, Pak. Dengan hijrah itu kan benar Allah di 2015 itu kita buka lahan baru, rupanya perlu tambahan modal 85 tahun yang Iya. Nah karena udah hijrah kan harus bank syariah itu. Harus bank syariah. Harus bank Jadi, syariah. sahabat, ini kunci nih. Kalau hijrah harus bank syariah. Harus Jadi bank jangan syariah. bilang hijrah banknya riba. Kan lucu Iya. ya. Masya Jadi Allah. semuanya hijrah, semua hijrah. Oh. Jadi tidak hanya banknya aja, ya semua yang dulu kita anggap itu maksiat itu tinggalkan semua. Masya Allah. Cara berusaha juga tentang perizinan, tentang pelaksanaan semua kita harus tidak ada zalim, tidak ada goror, dan tidak ada riba. Oh, Jadi itu bukan- dipegang gitu ya. Pegang, itu pegang. Jadi kalau bangun developer Ya. harus ada sertifikatnya, Ya. harus ada izin-izinnya. Maka itu bukan hanya riba aja, tidak boleh zalim dan tidak boleh ada goror di situ. Oh, Maka nah, jelas- contoh seperti itu Ya. supaya sahabat gimana tuh? Sebelum sertifikat sudah dipecah per kapling, udah ada IMB, bahkan udah ada BPP, baru kita jualan. Oh, ini ada juga yang nggak ada itu jualan. Jualan. Akhirnya nipu. Oh. Jadi jualan rumahnya nggak jadi gitu ya? Jualannya nggak jadi, tanahnya masih tanah orang, banyak kejadian seperti itu. Innalillah. Banyak. Nah, hati-hati tuh sahabat MDK. Tolong dicek tuh Jual yang si plan, banyak ya kan. Oh. Iya, Tanah iya. punya pun juga sama kan. Kalau ini sebelum sertifikat pecah per kapling, kemudian ada IMB-nya, ada BPP. Wah, ini seneng banget Bang Syariah nih. Kalau sudah ada sertifikatnya, ada set plan-nya, ada IMB-nya, PBB-nya sudah dibayar. Bayar, ya. Wah, dicari Bang Syariah dong. Karena Bang Syariah itu betul-betul jual barang. Barang. Iya. Nah, ketika hijrah, kita butuh tambahan modal. Waktu itu kita kerjasama dengan Bank BNI Syariah. Sekarang sudah nggak ada lagi. Sekarang nggak ada lagi, sekarang BSD. Oh, gitu ya. Dulu kalau Ustadz Biono Gusen aja BNI itu apa? Bank apa? Benci neraka, Benci idamkan neraka. neraka. Dan alhamdulillah kita kerjasama 2 tahun lebih lah, dari Juni 2015 sampai dengan Juni 2017. 2 tahun. Qadar Allah, selama 2 tahun itu karena ada sedikit gangguan masalah sertifikat. Padahal sudah Sudah sertifikat. sertifikat, Masih ada gangguan. ada gangguan sertifikat. Sudah ada sertifikat, masih ada gangguan nih. gangguan, ya. Apa gangguan Iya. itu? Masya Allah nih. Jadi tidak jaminan bahwa udah ada sertifikat itu pasti Aman. tidak. Dan saya itu mengalami. Nah, ini penting ini pelajarannya. Gimana Sudah sertifikat apa? Tapi diturunkan sama orang lain. Jadi yang digugat bukan saya, bukan Oh, kita, tapi gubernur yang digugat BPN. Kenapa menerbitkan sertifikat itu? Oh, malah pihak ketiga yang digugat, bukan Iya, antum yang bukan. digugat. Tapi korbannya kan kita. Nggak bisa jualan. Ada jualan. Dan kalau kalah pun, kalau gubernur kalah, BPN kalah, kita juga yang hilang kan pada kita. Hilang semua. Hilang semua. Masya Dan Allah. waktu itu saya ikut intervensi. Karena kalau nggak ikut intervensi, kalau kalah kita nggak bisa ngelawan. Oh, kalau kalah nggak bisa ngelawan. Dan Terus, itulah karena saya hijrah, sehingga saya ngaji, saya nuntut ilmu, tauhid saya kuatin. oh, Itu aset, Anda merinding. iya, aset Gimana? 30 miliar itu Oh, Masya Allah. digugat orang. Nilainya 30 miliar digugat orang. Aset 30 miliar Iya. digugat orang. Digugat orang. Ah. Yang digugat gubernur BPN, tapi asetnya kan aset kita, karena yang digugat sertifikat. Gimana ceritanya sampai bisa digugat itu? Ini cerita kisah nyata. Iya, iya. Ini Kisah memang nyata. penting untuk pelajaran ini. Kisah nyata bahwa kalau tauhid kita kuat, itu nggak usah takut. Masya Allah. Nggak usah takut dengan makhluk, takutnya hanya dengan Allah. Allah. Dan minta pertolongannya hanya dengan Allah. Karena semua miliknya Allah. Masya Allah. Bayangkan punya aset 30 miliar digugat orang. Tapi- Yang bukan antum yang digugat justru pihak ketiganya yang Iya, digugat tapi yang barangnya penerbitan. bang, iya.
Tapi ada dampak ya? Ada dampak. Ketika seandainya sampai itu sertifikat dibatalkan kan hilang. Jadi milik orang. Nah, itu Ana langsung kepikiran, antum hubungan dengan bank syariahnya tadi gimana itu? Ya. Selama penggugatan itu kan antum nggak bisa jualan. Iya, saya nggak bisa, tapi saya kirim surat bahwa proyek perumahan ini bukan bermasalah, dipermasalahkan pihak lain. Lagi dipermasalahkan pihak lain. Terus kan bulanan harusnya jualan, harusnya setengah tahun, sehingga selama untuk mengembalikan namanya kan 6 bulan, perlu waktu 2 tahun. Baru 2 tahun baru bisa jualan. Karena ternyata 1,5 tahun tuh antum dimenangkan. Iya, karena sampai putusan Mahkamah Agung. Dari mulai pengadilan tingkat kota, banding lagi ke Medan, banding lagi ke Mahkamah Agung. 1,5 tahun, Ya. pembersihan nama 6 bulan jadi 2 tahun. 2 tahun. Baru Selama bisa jual. 2 tahun itu Nggak, antum nggak. bayar nggak ke bank syariah? Enggak. Ada keluarin uang nggak? Nggak. Ada tambahan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kok bisa? Bisa. Tuh, ternyata apa yang ada di undang-undang, apa ada yang di fatwa diamalkan oleh Bapak Ihsan Haryanto dan oleh siapa? Bank Syariah. Jadi ini masyarakat yang tidak percaya dengan bank syariah ternyata antum bisa nikmatin itu. Dan memang benar itu bisa terjadi. Nah, karena kita bayar itu kalau ada jualan. Kalau bayar, kalau ada jualan. Nih, siapa yang masih berhubungan dengan perbankan ribawi, ini perlu ditanya kalau dia seorang pebisnis. Lihat, bayar kalau ada jualan. Kalau nggak ada jualan, Nggak bayar. nggak bayar. Allahu Akbar Allah. Di mana ada bank sebisa kalau bukan di bank syariah. Benar kan? Teruskan Pak. Jadi ini Masya Allah. Dan kembali ke cerita awal tadi, ketika dibuka sertifikatnya tadi, 2 kali saya dihubungi hakim. 2 kali dihubungin hakim. Kok Aku mau putusan. kok antumnya dihubungi? Iya, dihubungi kan saya ikut intervensi. Oh. Ikut intervensi. Jadi saya juga ikut jalannya sidang itu. Karena kalau nggak ikut intervensi, saat kali intervensi itu gunanya nanti kalau kalah kita masih bisa gugat balik. Oh, kalau hadir ya. Hadir terlibat di situ. Jadi dihubungi hakim kan ya biasalah, apa ya namanya hakim kan, Hukum positif. bukan hukum positif. Apa lagi apa tuh? Anak ini nggak jelas ini. Pak Ihsan gimana ini? Ini kan mau putusan nih. Nah, kalau Pak Ihsan kalah nanti kan itu asetnya puluhan miliar. Oh, dia ngasih tahu nih. Ngasih tahu. Woro-woro. Woro-woro. Bisa mau Ya, putus nih. Apa jawab saya? Ah, Bu hakim, oh ibu. ibu. Oh, putus. ibu itu kan Ya. Islam bimbing umat. Ya. Nah, ini sedang mau dibimbing Iya, nih. Ibu putusan sesuai dengan hati nurani. Ibu putuskan sesuai hati nurani ibu. Itu yang antum ucapkan. Iya. Wah, Masya Itu Allah. aset milik Allah. Ah, Kalau memang itu jadi milik saya di dunia ini, nggak akan kemana Bu Hakim. Masya Ya. Allah. Seandainya toh saya kalah di dunia ini, kalau itu milik saya di akhirat pasti ketemu saya Bu Hakim. Saya jawab begitu. Dan saya 1 sen saya nggak keluar duit sampai Mahkamah Agung. 1 sen nggak Masya keluar. Allah, perhatikan ketika tauhidnya benar. Nah, takutnya cuma Iya. kepada Allah. Udah ditelepon woro-woro sama Pak Ibu Hakim, ternyata dikembalikan kepada Ibu Hakim untuk memutusnya. Ini pentingnya kalau kita sudah bertauhid. Terus Pak, ini nikmat banget nih. Nah, itu jadi dari pertama sampai Mahkamah Agung, saya tidak satu nggak keluar. Rp1 tidak keluar. Kecuali waktu minta fotokopi putusan, karena kan sertifikatnya diblokir itu sama mereka. Oh, Selama 2 tahun kan sertifikat 2 tahun diblokir. Ya memang nggak bisa jualan. Nggak bisa. Bagaimana sertifikat kita diblokir? Iya, iya, iya. 1 tahun setengah itu diblokir. Hmm. Nah, ketika udah ada putusan Mahkamah Agung kan kita minta putusan dari pengadilan, Nah, putusan bahwa kita menang itu untuk membuka blokir yang di BBM itu. Gitu loh. Gitu. Begitu sertifikat udah buka blokir baru kita bisa jual. bisa jualan. Dan saya membuktikan ternyata masih ada di negeri kita ini. Lihat nih, ini salah satu ungkapan yang luar biasa dari seorang Bapak Ihsan Haryanto. Menyatakan bahwa ternyata di NKRI ini ada masih hukum yang bisa dijalankan dengan benar. Jadi jangan ragu. Jadi mungkin itu sesuai dengan apa yang biasa kita amalkan. Dan itulah yang bisa kita dapatkan.
Dan ini bisa dirasakan oleh Bapak Ihsan Haryanto ketika dia bertauhid kepada Allah. Terus lagi Pak, nih kuat banget nih. Nah, Bertauhid kita kuat bahwa semua milik Allah. kembalikan semua Kembalikan kepada Allah. La haula wala Kalau sampai quwwata illa hidup di dunia ini benar disalahkan, tetap di akhirat kita yang benar. Kita billah. Itu keyakinan itu yang Iya. paling penting. Gitu. Masya Allah. Jadi ketika antum sudah rasakan itu, long seperti itu bisa jualan lagi. Gimana hubungan antum dengan bank syariah? Waktu itu diselesaikan ya sesuai dengan syariah. Karena udah waktunya harus istilahnya jatuh tempo. Ya kalau nggak diperpanjang, ya Selesai. Kita selesaikan sesuai proporsional. Berapa persen punya bank syariah, berapa persen punya perusahaan saya, itulah sesuai proporsional diselesaikan. Selesai aman. Selesai yang Antum tidak dirugikan. tidak dirugikan. Bank tidak dirugikan. Tidak dirugikan. Ternyata bisa loh. Ini pelajaran penting. Jadi kalau ada masyarakat yang masih menyatakan bank syariah tidak syariah, ini sudah dibuktikan. Ya. Dan ini perlu tahu apa yang dilakukan Pak Ihsan Haryanto dalam pelaksanaan itu. Akadnya apa nih? Murabaha, musyarakah atau mudarobah? Musyarakah. Musyarakah itu kongsi. Tadi dibilang proporsional. Jadi ketika untung itu dibagi sesuai nisbah, ketika rugi dibagi sesuai proporsional modal yang ditempatkan. Seperti itu Pak ya? Masya Allah, Masya Allah. Bahkan waktu itu saat ada biaya yang harusnya itu karena tidak sesuai syariah, sudah dipungut duluan oleh BRI Syariah. Sudah dipungut duluan, Dikembalikan. dikembalikan. Iya. Karena dia tahu itu gak Nggak tahu syari. itu riba ada. Waduh, keren. Tapi banknya masih ada nggak sekarang tuh? Sekarang banknya udah digabung. Oh, udah Di digabung. merger. Mudah-mudahan Jadi bisa ya. dilanjutin ya. Insya Allah. Ya kalau dulu kan BNIS ya katanya ya. Sekarang BSI. Oh, Apa itu? Bang, kalau BNIS itu kan benci neraka, idamkan surga. Kalau BSI apa tuh? Berkahnya surga insya Allah. Di- Iya. Jadi masih tetap sekarang berlanjut? Sekarang berlanjut, tapi kita kerjasama dalam jual beli rumah. Oh, jadi antum tidak berhubungan lagi untuk permodalan? Enggak. Udah cukup nih ya? Oh, Dari jadi kalau Ajib Kitchen ini punya antum juga? Anak-anak. Oh, anaknya. Kalau Ajib ya anaknya nih, Masya Allah. Jadi saat ini antum apa yang dilakukan saat ini? Ya. Kegiatan hari-hari? Ketika hari-hari ngaji, Ngaji. tutup ilmu. Tutup Usaha ilmu. udah anak yang jalani. Sudah tinggal menikmati Iya. dong. Tinggal Makanya ya. kelihatan seger banget gitu ya. Oh, iya. Jadi tinggal berapa sekarang Pak? Kegiatan umurnya? 64. 60 masih kelihatan 40-an ini ya. Masih seger ya. Keren. Itu Pak, mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada sahabat AMDK ya, kalau ingin berhubungan transaksi keuangan ya pilihlah bank syariah. Jadi apa kira-kira sahabat AMDK ini butuh nasihat daripada antum yang saat ini masih banyak masyarakat muslim di Indonesia masih ragu ke bank syariah? Kalau menurut saya nggak perlu ragu untuk ke bank syariah. Seandainya bank syariah itu masih ada kekurangan, ya, yang menurut kurang menurut syariah 100%, ya kita jangan kita tinggalkan, justru mari kita kasih masukan. Masya Itu Allah. kita kasih masukan bahwa supaya benar-benar menjadi bank syariah yang Bukan dihakimin ya? Jangan. Karena kalau dihakimin nanti orang malah konvensional semua. Salah lagi. Jalannya. Caranya diacam neraka. Nah. Iya. Nah, kalau yang udah syariah kan paling kita benahi, Iya, kita nasihati. dan itu bisa. Bisa ya? Bisa. Kita dengan berdasarkan. Karena pada dasarnya semua kan takut masuk neraka. Nah, lihat pada dasarnya semuanya takut masuk neraka nih kalimatnya kok luar biasa banget ya. Karena kan riba ancamannya neraka. Wah. Ancamannya perang sama Allah. Nah, Gitu. iya itu baru ancaman kan, Ancaman. bisa tidak terjadi Iya. kan? Iya. Jadi kita tentunya dengan cara kita juga harus menuntut ilmu. Kita sampaikan dengan ilmu sesuai Al-Quran dan Sunnah. Masya Pemahaman sahabat. Nah, Seperti itu. Bukan ngomong tapi nggak punya ilmunya. Gimana orang mau mana mau nurut? nurut? Gitu Iya. loh. Gitu loh. Omdo gitu ya. Gitu. Doang. Dan memang harusnya kita takut dengan di surat As-Sab ayat 2 dan 3 itu ya. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ya.
sungguh dibenci di sisi Allah. Apa yang kita katakan, Ya. gak kita kerjain kan? Jangan. Nah, jadi kalau antum yang sudah dikerjain baru diomongin kan? Ngomongin, ya. Jadi memang betul-betul Ya. kita sudah lakukan gitu ya. Bahkan kalau mengatakan, mengajak, menyampaikan, nggak mengerjakan, nanti di sana perutnya apa? Diuring, susah. Oh, nah ini nasihat untuk siapa nih? Iya, Untuk jadi praktisi Bank Syariah ya. Jangan sampai kita sudah kerja di Bank Syariah, rekeningnya nggak di Bank Syariah kan? Syariah. Gitu. Nah ini bahaya. Bahaya. Makanya nasihat juga nih bagi praktisi Bank Syariah nih. Kalau sudah kerja di Bank Syariah, tinggalkan tuh rekening yang di Bank Ribawi. Iya, bagaimana orang mau percaya kalau kita kerja di Bank Syariah, kita masih punya rekening di Bank Ribawi. Bukan gitu? Iya. Bukan gitu? Nah, ini sudah sampai sekarang antum masih ada rekening di Bank Ribawi? Nggak ada. Nggak Sejak ada. tahun 2015. Nggak ada. Nggak ada. Tutup. Ternyata masih seger aja. Kartu kredit gunting. Oh, Wah. oh masya Baru Allah. sampai sekarang masih diteleponin terus, tawarin terus. Nama bersih ya. Nama bersih. Biasanya yang nggak mau ke bank itu namanya kotor gitu loh. Ini antum namanya bersih memang nggak mau ya. Karena ada ketanjaman, masya Allah. Itu tadi sahabat MDK kita sudah bertemu dengan sosok inspiratif ya, yang memberikan inspirasi kepada kita. Jangan tinggalkan Bank Syariah. Kalau mau ninggalin Bank Ribawi, yuk kita mari menuju Bank Syariah, kita tinggalkan Bank Ribawi. Kenapa? Karena takut dengan azab Allah. Kita sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Pak Ihsan Haryanto yang selalu memberikan inspirasi kepada kita. Kalau ingin jadi developer, betul-betul siapkan sertifikatnya sudah pecah, sudah ada izin-izinnya, sudah ada IMB-nya, sudah ada bayar pajaknya ya. Sehingga ini tadi dapat pengalaman, sudah ada sertifikat aja masih digugat, tapi dengan tauhid kita kepada Allah, nggak keluarin uang 1 rupiah, tetap kembali kepada Pak Ihsan Haryanto. Kenapa? Ya yakin. Itu saja, jangan sampai kita kembali ke tempat. Terima kasih ya, atas pertemuan ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.